Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu peserta webinar MSTC. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk ketemu lagi belajar bareng tentang pengadaan barang dan jasa yang pada siang hari ini kita mengambil topik materi pembicaraan kita tentang belanja melalui APBD dengan narasumber Bang Hilman Rosada, SAP MAP CPOF, fungsional analis keuangan ahli muda di Kementerian Dalam Negeri. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Eh, di tengah apa kesibukan kita masih bisa menyempatkan waktu untuk belajar ya. Dan sekali lagi saya juga berterima kasih kepada MSTC yang masih memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya kepada saya untuk memoderatori acara webinar pada kesempatan hari ini. Dan marilah sebelum kita mulai acara pada hari ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing agar kita diberikan kemudahan dalam memahami dan memberikan manfaat dalam aktivitas kita sehari-hari. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Eh, Bapak Ibu sekalian, aturan dalam mengikuti webinar pada siang hari ini seperti webinar sebelumnya, nanti materi atau narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit ke depan yang kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Tanya jawab bisa disampaikan melalui fitur chatting ataupun melalui raise hand. Baiklah, kepada Bang Hilman Rosada, layar dan waktu dipersilahkan. Baik, suara saya terdengar dengan baik. Alhamdulillah, jelas. Pasti. Ya, mohon maaf karena memang dari tadi Ya, pagi sinyalnya agak kurang stabil tadi. ya. Cuman mungkin lah masih ada suara kawan-kawan yang ngobrol di belakang ya. Ya, gitu Ya, saya izin karena memang ini di ruangan ya, jadi agak sedikit iya, iya, distorsi. Maaf. ya. Baik, izin Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang kami hormati tim dari Pak Muji yang dan Bapak Ibu sekalian yang bisa hadir secara online. Pertama dan utama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas perkenannya kita bisa silaturahim dan bertemu secara online. Eh, Memang beberapa berkaitan dengan lingkup yang disampaikan kepada kami eh, di dalam informasi penyampaian informasi di dalam ruang lingkup mengenai proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah dan juga berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa, eh, maka ada beberapa hal yang perlu disamakan persepsi kita eh, di ruang lingkup ini untuk hal-hal yang sifatnya administratif. Kalau saya dapat informasi dari Pak Muji, ruang lingkup administratif inilah sebetulnya yang jadi muncul beberapa permasalahan. Maka izinkan kami untuk menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu sebelum kita memulai diskusinya. Eh, Kami melihat mungkin sudah terlihat ya, tadi saya juga sudah coba share screen. Ya. Kenapa ruang lingkup ini yang selalu menjadi permasalahan di pemerintah daerah di konteks pelaksanaan, penatausahaan, dan pengadaan. Nah,
bahkan sampai ke pertanggungjawaban sebetulnya ruang lingkupnya di konteks belanja. Kita fokus ke tahun 2024 dan mungkin ke belakang bisa juga kita jadikan satu eh, apa benchmark ya, berkaitan dengan proses yang terjadi di dalam tahapan-tahapan keuangan. Kalau kita lihat secara regulasi ada hal-hal yang perlu kita cermati. Kita berangkat dari PP 12 tahun 2019. Di dalam ada pasal 120, pasal 1, bahwa kita lihat dari definisi keuangan daerah, kemudian juga pengelolaan keuangan daerah, jadi merupakan keseluruhan rangkaian. Nah, kalau kita bicara soal keseluruhan rangkaian, eh, mulai dari tahapan perencanaan. Kalau kita lihat pengelolaan keuangan daerah itu dari perencanaan saja sudah ada berbicara mengenai uang. Dan juga ruang lingkup penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Apakah kita fokusnya hanya berbicara uang saja? Tidak. Karena ruang lingkup uang ini merupakan, kalau ibaratnya kalau pakai pendekatan sholat gitu ya Pak, mohon maaf kita pakai istilah itu makmum ya. Karena eh, dampak daripada eh, aktivitas-aktivitas, dampak dari target-target kinerja, dampak dari sasaran, dampak dari lokasi, dampak dari aktivitas, dampak dari pengadaan. Nah, dan ini sebetulnya dari rencana, ini rencana pengadaan, mohon maaf. Jadi barulah kita bicara uang gitu. Karena konsep yang kita gunakan atau pendekatan kita gunakan adalah pendekatan money follow program. Nah, jadi matangkan dulu kinerjanya, baru kita berbicara uang begitu. Nah, kemudian juga kalau kita bicara pasal 26, memang kalau kita ber-APBD itu merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. Nah, jadi memang kita harus mencukupi segala sesuatunya dalam satu tahun anggaran. Kenapa? Karena memang definisinya yang dari Undang-Undang 17 tahun 2003 dan juga sampai ke PP 12 tahun 2019 itu untuk satu tahun anggaran. Nah, jadi ada hal kalau memang bagaimana kalau melampaui ya silakan. Kalau melampaui ada kaidah-kaidah yang harus dipenuhi begitu. Ada syarat dan ketentuan berlaku begitu. Nah, karena apa? Karena kita sedang berbicara mengenai konsep tahunan begitu. Nah, ada syarat ketentuan berlaku, ada kondisi tertentu, ada hal-hal yang bisa menyebabkan apakah itu konteks kelalaian kah? Bagaimana menyikapi kelalaiannya? Apakah ini bisa konteks force majeure kah? Kalau force majeure bagaimana menyikapinya? Itu eh, karena memang kita sedang melakukan, kalau memang ternyata pastikan 3 tahun berarti ada ketentuan berlaku. Oh, ternyata ini eh, tahun jamak kah begitu atau seperti itu. Kemudian ada pasal 124 juga yang jadikan dasar bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila anggaran yang untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau cukup tersedia. Nah, dan yang kedua, bahwa setiap pengeluaran atas beban APBD didasarkan pada DPA dan SPD, dan kepala daerah dilarang melakukan, kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD. Nah, kemudian di dalam pasal 141-nya, bahwa setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti lengkap dan sah. Nah, diskusinya akan di sini nih. Nah, diskusinya. Kenapa kita mulai diskusinya di pasal 141? Karena ada kalimat di situ, setiap pengeluaran harus didukung bukti lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih gitu. Ya, berarti sebetulnya pemerintah daerah harus menyiapkan informasi bukti lengkap dan sah itu dalam konteks yang resmi. Konteks yang resmi itu artiannya adalah ada perkada yang mengatur atau keputusan kepala daerah yang mengatur bahwa untuk setiap aktivitas belanja itu pembuktiannya itu harus berapa lembar, atau cukup satu lembar saja, atau cukup kwitansi saja, atau cukup struk saja begitu. Tapi ya kalau memang itu cukup, ya tuangkan ke dalam perkada bahwa itu adalah dokumen yang sah. Dan bagaimana dokumen yang lengkap, bagaimana mengesahkannya, siapa yang mengesahkannya. Nah, ini kan konteks administratifnya di situ yang perlu dipenuhi. Siapa yang bertanggung jawab? Nah, itu kan juga harus jelas. Maka eh, ruang lingkup ini menjadi bagian yang perlu didiskusikan. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, kita juga selalu menerbitkan
pedoman pelaksanaan APBD tahun 2024. Nah, pada saat itu terbit di di bulan Desember tanggal 4 2023 untuk memberikan guidance bahwa eh, dalam konteks penetapan pejabat pelaksana di sini sebetulnya untuk menegaskan ruang lingkup penugasan-penugasan ada yang sifatnya atributif, ada yang sifatnya delegatif atau atribusi dan juga delegasi dan juga mandatori atau mandat begitu. Jadi apa ya sesuai dengan Undang-Undang 30 2014 bahwa konteks atribusi itu berarti diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan tanpa kecuali hanya menjalankan amanat peraturan undang-undangan untuk melaksanakan ataupun melimpahkan. Jadi amanat perundang-undangan tersebut ada yang sifatnya dilaksanakan oleh yang penerima amanat perundang-undangan tersebut pada jabatan tertentu, ada juga yang memang perintahnya kata perundang-undangan supaya dilimpahkan ke pihak lain. Pihak lain dalam artian di bawahnya secara hierarki. Seperti halnya kepala daerah kepada tiga pejabat. Ya, nanti kita jelaskan ke pejabatnya. Contohnya adalah pada ruang lingkup yang maaf ya. Ya contohnya seperti ruang lingkup yang ini, Bapak Ibu. Ini ada yang sifatnya eh, atribusi, yaitu dari kepala daerah kepada tiga pejabat. Kalau kita mengacu kepada PP 12, pertama kepada Sekda, hanya satu-satunya Sekda selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah. Jadi di pengelolaan keuangan daerah dikenal ada koordinator pengelolaan keuangan daerah itu adalah hanya Sekda, tidak boleh ke yang lain gitu. Karena diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan hanya ke Sekda selaku koordinator. Yang kedua, atribusi yang kedua itu kepada kepala BPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Nggak ada yang lain, hanya boleh ke hanya diperintahkan ke kepala BPKD selaku pejabat pengelola keuangan daerah. Yang ketiga, kepada seluruh kepala dinas, badan atau camat begitu selaku pengguna anggaran, kepala SKPD selaku pengguna anggaran. Tiga jabatan inilah yang sifatnya atribusi yang otomatis kepala daerah atas aktivitas-aktivitas dengan melimpahkan kepada tiga jabatan ini, maka kepala daerah tidak ikut campur lagi urusan administratifnya. Karena kewenangannya sudah dilimpahkan, maka tanggung jawabnya pun ikut berpindah kepada tiga jabatan ini. Kemudian ada yang sifatnya delegasi. Nah, delegasi itu uh, di, setelah dari amanat ada ketentuan berlaku bisa dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya di sini adalah seperti dari eh, pengguna anggaran ke kuasa pengguna anggaran. Ya, dari pengguna anggaran ke kuasa pengguna anggaran. Ya. Nah, jadi pada saat dari pengguna anggaran ke kuasa pengguna anggaran ini sifatnya delegasi. Delegasi dalam kacamata peraturan undang-undangan juga pada saat dilimpahkan, karena bahasanya masih bahasa menggunakan diksi melimpahkan, gitu. Jadi itu tanggung jawabnya pun ikut berpindah dari PA ke KPA. Ya. Sedangkan yang berikutnya adalah mandat. Mandat itu adalah dari eh, pengguna anggaran, ya, dari pengguna anggaran ke PPTK dan PPK SKPD. Ya, dari PPTK ke PPK SKPD. Nah, karena bahasanya mandat, tanggung jawabnya tidak berpindah kepada PPTK, tanggung jawabnya tidak berpindah ke PPK SKPD, tapi tanggung jawab tetap berada ke ada pada di pemberi tugasnya, yaitu pengguna anggaran. Jadi meskipun ada PA punya perangkat namanya PPTK dan PPK SKPD karena SK-nya SK pengguna anggaran, dia hanya melaksanakan tugas pengguna anggaran sebetulnya. Dari sisi teknis untuk mengawal aktivitas-aktivitas kinerja di lapangan atau saya sebutkan manajer pelaksana begitu. Ya, dan menugaskan juga kepada PPK SKPD untuk memverifikasi apa yang dikerjakan oleh PPTK. Supaya apa? Supaya saya, kata pengguna anggaran, selaku pengesah begitu, pengesah dokumennya, pengesah aktivitas kinerja secara administrasi, itu saya tenang tanda tangannya gitu. Nah, di sini
ruang eh, konteks atribusi, konteks mandat, delegasi dan konteks mandat itu berlaku dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Maka kemarin sempat ada Pak Muji beberapa kali beberapa waktu yang lalu menanyakan berkaitan dengan eh, konteks tanggung jawab ini, kita berangkatnya dari ini. Nah, gitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mohon izin, ya, berikutnya kalau kita melihat ke slide berikutnya, tadi saya agak sedikit loncat, mohon izin. Maka di dalam pelaksanaan APBD yang kita terbitkan itu untuk menjadikan panduan bagi pemerintah daerah, ada beberapa tadi yang saya sampaikan tadi ke mandat tadi, kemudian juga selaku konteks PPTK, selaku penerima mandat, itu siapa sebetulnya. Nah, ini kita banyak yang kita jadikan pertimbangan, maka saya izin menjelaskan bahwa ruang lingkup ini yang saya sampaikan tadi, bahwa ada kepala SKPD, ada Sekda, ada kepala SKPKD atau BPKD, kemudian juga ada konteks pengguna anggaran. Nah, saya mau lanjutnya adalah kepada konteks KPA yang sebagai pelimpahan, ada dua kondisi, ada yang sebagai penerima delegasi karena pertimbangan lokasi atau rentang kendali, juga ada delegasi karena pertimbangan besaran anggaran. Nah, pertimbangan lokasi rentang kendali itu karena memang SKPD-nya atau perangkat daerahnya punya anaknya, misalkan punya unit, ya unitnya unit pelaksana teknis seperti UPT, seperti puskesmas. Kalau kita lihat di rumah sakit, di dinas kesehatan punya puskesmas anaknya, di kecamatan punya kelurahan, kemudian dinas-dinas teknis punya balai, punya laboratorium dan seterusnya. Itu pertimbangan lokasi rentang kendali. Kalau pertimbangan besaran anggaran itu seperti unit kerja. Jadi kepala dinas punya turunan di bawahnya ada kabid, kabag gitu ya. Ah, itu menjadi bagian yang dapat diturunkan selaku menjadi KPA. Dan itu ada kata kuncinya di warna kuning yang Bapak lihat di layar itu sebagian. Nah, tapi di lapangan bukan sebagian, banyak yang terjadi di Pemda itu bukan sebagian, tetapi seluruhnya. Jadi PA harusnya kan dapat, nah, gitu, secara regulasinya itu, tapi malah jadi seluruhnya. Jadi PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Kepala Unit SKPD selaku KPA atau kuasa pengguna anggaran. Yang terjadi di lapangannya bukan melimpahkan sebagian, tapi bisa jadi melimpahkan seluruhnya. Nah, ini yang keluar dari jalur yang diamanatkan oleh regulasinya. Sehingga pengguna anggaran itu bebas merdeka, tidak ikut campur lagi urusan teknis-teknis karena kan sudah dilempahkan oleh ke KPA. Padahal konsep KPA ini adalah berbagi beban, bukan menghindari beban. Ya, jadi PA tetap punya kewenangan, tetap punya tanggung jawab atas kinerja, atas pelaksanaan pekerjaan dan seterusnya, gitu. Tanggung jawab secara kepala dinasnya. Kenapa? Karena sudah ada atribusi dari kepala daerah. Kenapa diatribusikan kemudian didelegasikan lagi seluruhnya ke KPA? Ini berarti pengguna anggaran kedudukannya nggak ada beda seperti halnya kepala kepala daerah begitu. Itu yang perlu kita samakan persepsinya juga. Kemudian dari sisi PPTK, Bapak Ibu sekalian, eh, PPTK ini kami dudukan di sisi keuangan daerah itu adalah manajer pelaksana. Maka untuk sebagai manajer pelaksana diutamakan atau di dalam regulasinya, dalam bentuk setelan pabriknya, itu adalah pejabat struktural terlebih dahulu. Begitu. Jadi KPA tadi sifatnya sunnah. Bisa jadi ada, bisa jadi tidak ada. Kalau kita bicara level defaultnya, itu tidak ada KPA, maka sebetulnya kedudukannya yang ada yang jadi wajib ada itu adalah PA, PPTK, PPK, SKPD dan bendahara. KPA itu bisa ada bisa tidak.
Berarti kesalahan pabriknya itu adalah PPT apa di bawah PA itu harusnya PPTK kan gitu. Tapi karena di level itu ada yang mau dilimpahkan jadi KPA, maka jadi ke PPTK-nya ada yang turun. Nah, di sini diutamakan adalah pejabat struktural. Kalau sudah jabatan struktural tidak ada atau dia over capacity, bebannya terlalu berat untuk melaksanakan pekerjaannya terlalu banyak, boleh tuh dilimpahkan kepada fungsional begitu. Nah, ini dalam konteks kebijakannya. Jadi berdasarkan apa? Berdasarkan tugas dan fungsi. Kenapa bicara struktural? Karena contoh ini konkretnya adalah di Kabid, Kabag begitu, atau di atau kecamatan itu ada punya kasih begitu. Eh, Nah, maka struktural itu yang didahulukan. Ternyata dia posisinya itu sesuai tugas dan fungsi, maka ya PPTK adalah sedang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang di bawah tugas dan fungsinya. Kalau dia jadi kabid A, ya hanya di A dia melaksanakan tanggung jawabnya. Nggak bisa loncat ke kabid B. Saya boleh nggak tanggung jawab melaksanakan pekerjaan kabid B? Nggak bisa. Karena kabid B kan kosong Pak kabid B-nya. Ya isi. Ya, dalam konteks manajemen kelembagaan tidak boleh ada jabatan struktural yang kosong. Ya, Pak, bagaimana belum ada PLT kan segera begitu. Maka harus ada terisi. Kenapa? Maka akan terganggu prosesnya karena PPTK ini melekatnya pada jabatan itu begitu untuk menjadi dasar pertimbangan. Jadi pertama dudukan dulu tugas dan fungsinya, kemudian jabatan struktural disitulah yang menjadi PPTK karena satu pegawai yang menduduki jabatan struktural itu merupakan pejabat satu tingkat di bawah kepala SKPD selaku pengguna anggaran dan atau memiliki kemampuan manajerial dan integritas. Apabila PA tersebut melimpahkan kepada KPA tadi yang sunah tadi ternyata diisi oleh KPA di jabatan strukturalnya di eselon tiganya misalkan yang tadi kabinnya jadi KPA salah satunya salah duanya salah tiganya atau yang penting jangan semuanya maka PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural satu tingkat di bawah KPA berarti jadi di bawahnya KPA berarti bisa eselon 4 atau fungsional. Nah, anggaplah kalau ada masih ada eselon 4 ya eselon 4-nya. Nah, yang terakhir di situ dalam hal tidak terdapat pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural berarti eselon 4-nya semua habis, maka PA-KPA dapat menetapkan pejabat fungsional selaku PPTK yang kriteria ditetapkan oleh kepala daerah. Jadi sebetulnya PR-nya bukan nunjuk dulu, tetapkan kriterianya dulu, begitu. Kriterianya yang seperti apa yang memenuhi? Oh, apakah kalau fungsional semua berarti saya ikut juga bikin pokja, ada pokja yang kepala Pokja, ketua Pokjanya jadi PPTK, bukan Pokja Pokja pengadaan ya, mohon maaf ini bukan konteks pengadaannya. Di semua perangkat daerah dibuat seperti mirip Pokja begitu, karena nggak ada lagi struktural, fungsional semua. Atau semuanya ya sudah eselon tiganya aja PPTK sendirian tunggal. Kalau sanggup nggak apa-apa, tapi kalau nggak sanggup silahkan turunkan ke bawahnya selama masih di dalam hierarki tugas fungsinya di bawah dan seterusnya. Yang jelas PPTK itu dapat ditunjuk lebih daripada satu. Apakah ada batasan maksimal? Tidak ada. Proporsinya kembali kepada proporsi yang wajar, begitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian kalau kita lihat juga eh, dalam konteks tugas fungsinya, tadi pasal 141 yang menyebabkan setiap pengeluaran soal dasar hukum apa terkait dengan apa lengkap dan sah itu berangkatnya dari sini Bapak Ibu. Kalau kita lihat bridging proses pengadaan ke proses pembayaran atau keuangan, bridgingnya itu ada di PPTK. Nah, pengepul administrasinya itu ada di PPTK. Ya, mengawal mengendalikan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis itu bukan berarti dia ikut ngecor, bukan berarti dia ikut ngelas, bukan dia ikut terjun ke lapangan, tidak. Mengendalikan ini pasti ada waktu, timeline yang jadikan dasar PPTK untuk melihat progres. Bukan berarti ikut campur terhadap prosesnya, tetapi mengawal. Kenapa cuma sampai sini? Sekarang progresnya sudah sampai mana? Dan setiap jenjang-jenjang timeline tadi, maka itu yang dilaporkan kepada pimpinannya. Pimpinannya siapa di sini? Pengguna anggaran, karena PPTK sedang ditugaskan oleh pengguna anggaran sebagai mata kepalanya, begitu, sebagai tangan kiri, tangan kanannya untuk melihat
kondisi di lapangan. Itu yang dilaporkan. Berarti harus mencatat semuanya, menyusun jadwal pelaksanaannya, memonitoring evaluasi pelaksanaannya, melaporkan perkembangannya, dan seterusnya. Kemudian juga ada proses menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan anggaran itu apa? Menyiapkan laporan kinerjanya. Kalau itu bicara non fisik, misalkan. Laporan kinerjanya seperti apa? Hasil rapatnya seperti apa? Ya walaupun Pak PPTK sendirian yang input, enggak lah. Yang input pasti kan PPTK punya tim. Kenapa disimpan di eselon 3? Yang ngerjainnya kan di bawahnya. Ada eselon 4-nya kalau masih ada eselon 4-nya. Atau ada pelaksana, ada staff-staffnya. Atau ada fungsional yang ikut membantu, yang ditugaskan untuk membantu pekerjaannya PPTK. Apapun jenis fungsionalnya. Kalau unsurnya misalkan terkait rapat keuangan, ada AKPD. Ada unsur soal perencanaan, ada perencanaan. Ini unsur sistem informasi, ada Pranata Komputer. Ada konsep fisik pengadaan barang jasa, ikut dilibatkan UKPBJ-nya yang ikut juga. Atau misalkan ada yang memiliki sertifikat barang jasa untuk ikut juga terlibat dalam prosesnya. Intinya semua proses itu silahkan dudukan sama yang ahli, PPTK yang akan melihat kebutuhannya seperti apa dan laporkan kepada eh, pengguna anggaran. Jadi dari sisi substansi dia melaporkan kinerja pelaksanaan tersebut, menyiapkan juga dokumen administrasi pembayaran. Nah, bagaimana menyiapkan dokumen administrasi pembayaran? Tapi kalau kita nggak tahu sebetulnya lengkap sahnya itu seberapa banyak. Mana yang sah, dokumen yang seperti apa yang dianggap sah, dokumen yang seperti apa dianggap lengkap, berapa banyak sehingga saya disebut lengkap. Sampai saat ini, Bapak Ibu, banyak pemerintah daerah yang tidak memiliki kelengkapan ini secara sah di dalam dasar hukumnya. Misalkan, saya mau cairkan ATK itu kira-kira dokumennya berapa banyak sih? Gitu. Eh, Kalau saya mau beli makan minum itu rapat seperti apa sih? Kalau saya mau perjalanan dinas berapa dokumen sih? Kalau saya mau bangun gedung konstruksi gimana sih proses lengkap sahnya? Nah, sampai saat ini belum ada yang menyebut lengkap dan sah selain bendahara atau PPK SKPD, kalau nggak BPK sekalian, kalau nggak inspektorat. Oh, ini lengkap nih, kurang ini. Nah, inspektorat pun nggak punya nih dasar hukum lengkap dan sahnya. Akhirnya nunggu temuan BPK. Nah, nunggu temuan BPK, akhirnya minta dilengkapi. Dicari-cari kelengkapannya. Padahal disinilah perkada harus disiapkan, apakah itu keputusan atau itu surat edaran. Pemerintah daerah menyiapkan setiap transaksi itu kelengkapannya apa, berapa banyak, siapa yang menandatangani, siapa yang mengesahkan, siapa saja pihak-pihak yang terlibat untuk di setiap laporan-laporan kinerja tersebut. Nah, termasuk konteks pembayaran ini kan berangkatnya dari aktivitas pengadaan barang jasa. Mana kontraknya? Coba sudah ada atau belum? Berita acara serah terimanya bagaimana? Berita acara pembayarannya bagaimana? Ini diambil, bukan suruh bikin PPTK itu, tetapi mengambil hasil-hasil itu dari setiap pihak-pihak yang berwenang. Yang bikin kontrak ya siapa yang siapin kontraknya, yang bikinin proses yang memeriksa siapa yang memeriksa. Nah, ini sebetulnya mengawal proses administrasi ke pembayaran. Maka dokumen-dokumen itu disebut lengkap dan sah itu pertama kali itu di tangannya PPTK. Baru setelah itu diverifikasi oleh PPK SKPD, Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi diverifikasi oleh PPK SKPD. Ini sebetulnya kan tangan kiri tangan kanannya pengguna anggaran. Yang satu melaksanakan, yang satu suruh meriksa kerjaannya PPTK. Mana nih? Apa yang diverifikasi? Verifikasi SPP, laporan pertanggungjawaban. Ya, verifikasi selain surat permintaan pembayaran dan kelengkapan-kelengkapan Bapak Ibu. Iya, juga konteks verifikasi oleh PPK dilakukan dengan tujuan untuk meneliti kelengkapan dan keabsahan. Nah, bagaimana PPK SKPD meneliti kelengkapan dan keabsahan kalau ternyata dasar untuk yang disebut lengkap berapa banyak dan sah siapa yang mengesahkan itu belum ada. Sehingga tunjukkan nih tanggung jawabnya ada di siapa. Ini tanggung jawab sini nih, kenapa ini nggak paraf di sini, kenapa ini kurang ini. Akhirnya satu dokumen yang paraf banyak. Ya, kenapa? Karena dasar untuk dokumen ini tidak ada. Yang tertuang di dalam Permendagri 77, kalau Bapak Ibu cermati, itu sifatnya ilustrasi. Ilustrasi, gambaran saja, informasi-informasi yang perlu disediakan begitu di dalam setiap dokumennya. Nah, kemudian ini PPK SKPD itu sekali lagi SK-nya SK pengguna anggaran.
Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau kita mencermati berkaitan dengan belanja, mana yang akan berkaitan dengan proses pengadaan barang jasa, begitu. Di sisi belanja ini ada belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Mana yang bersentuhan dengan pengadaan barang jasa? Pegawai tidak. Pegawai nggak masuk nih. Kenapa? Gaji, TPP, nggak ada unsur pengadaan barang jasanya, gitu. Pegawai nggak ada. Yang masuk mana? Barang jasa. Kalau barang jasa di dalamnya ada apa? Ini kan levelnya level jenis Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu harus kenali ada level akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, begitu. Di sisi barang dan jasa itu namanya belanja barang jasa itu level jenis. Di level jenis ada anaknya, turunannya ada namanya level objek. Di level objek kita kenal ada namanya belanja barang. Kita kenal ada belanja jasa. Kita kenal ada belanja pemeliharaan, ada belanja perjalanan dinas, ada belanja uang yang diserahkan pada masyarakat. Di sisi ini mana proses pengadaan barang jasa? Belanja barang pasti ya, ada barang pakai habis, ada barang habis pakai gitu, bekas pakai gitu. Ada yang barang yang diserahkan kepada masyarakat. Ada jasa. Bicara jasa itu ada yang sifatnya pegawai ASN-nya sendiri ada yang non ASN-nya ada konteks tenaga profesional, ada konteks konsultan gitu ada di sana. Nah, itu di belanja jasa. Ada belanja pemeliharaan. Bagaimana proses memelihara, ya, sedang, berat, ringan. Kalau berat sudah pasti masuk ke dalam belanja modal, begitu, karena pasti ada perbaikan di situnya juga. Kita harus memahami konteks ringan, sedang, beratnya, dan ada ketentuan di dalam konteks pemeliharaan tersebut. Ada perjalanan dinas, ada nggak barang jasanya? Ya, ada konteks PBJ-nya nggak di perjalanan dinas? Ya, jarang ya. Ya. Kecuali kalau paket meeting dalam kota, paket meeting luar kota. Kenapa? Ada pengadaan barang jasanya karena kita sewa hotel, baik ruangan ataupun kamar. Kan gitu. Kalau skala besar, misalkan bikin bikin namanya semacam workshop, apa segala macam, ada tuh deh. Gitu. Tapi kalau perjalanan dinas biasa tidak ada. Tapi perjalanan dinas paket meeting dalam kota luar kota ada. Bagaimana membuktikannya? Apakah struk hotel cukup? Apakah harus ada bukti pemesanan lewat Traveloka atau bentuk yang lain? Nah, ini bagaimana? Nah, itu kan harus dijelaskan dulu bentuknya seperti apa. Ya, tadi di bunga tidak ada, di subsidi mungkin, tapi sampai saat ini belum ada konteks ini karena konteks pembeliannya itu konteks pemberian uang, hanya uang subsidi itu, bukan mengadakan gitu, hanya memberikan uang, mensubsidi kepada pihak tertentu, badan usaha, baik badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, tapi penyerahan subsidi dalam bentuk uang, tidak berbentuk barang. Hibah bisa jadi ada pengadaan barang jasa, contohnya hibah barang. Nah, barangnya diadakan sendiri oleh pemerintah daerah, kemudian dihibahkan kepada pihak lain, gitu. Nah, bansos ada bansos barang. Ya kita ngadain sendiri, kemudian diserahkan kepada pihak lain. Modal sudah pasti, belanja modal sudah pasti. Kalau kita kenali, semua belanja modal tidak ada konteks tidak pengadaan barang jasa. Semuanya berproses pengadaan barang jasa. Apapun bentuk jenisnya. Belanja tidak terduga tidak ada. Ya, tidak tidak ada dalam konteks ini, tapi ini konteks yang dikecualikan karena konteks bencana. Kalau kita beli sesuatu yang konteksnya darurat gitu, menghasilkan, beli tenda, beli apa, aset yang untuk membantu bencana dan segala macamnya, kalau memang itu konteksnya eh, dalam hal yang diperbolehkan diadakan dalam konteks tidak terduga, kan itu dalam konteks yang lain, ada pengecualian di dalamnya. Transfer tidak ada karena ini sifatnya uang, ada bentuk uang bagi hasil ataupun bantuan keuangan. Nah, ini belanja ini dikaitkan dengan bukti perjanjiannya gitu. Silahkan, ini yang tertuang di dalam perpresnya. Mana tiap belanja-belanja tadi, bentuk buktinya berapa banyak, karena pendekatan di sini adalah pendekatan besaran uang. Ya, di sini ada besaran uang. Ada besaran maksimal dan minimalnya uang, kan gitu. Silakan menggunakan mana gitu. Maka kan sebetulnya karakteristik ini kalau dikaitkan, maka kembali kepada transaksinya.
Ya, contoh seperti bukti pembelian pembayaran digunakan untuk pengadaan barang jasa nilai paling banyak 10 juta gitu. Kwitansi digunakan untuk pengadaan barang jasa yang nilainya paling banyak 50 juta yang gitu. Nah, silakan dilengkapi SPK kalau misalkan paling sedikit 50 juta sampai dengan 200 juta. Jasa konsultannya 100 juta dan seterusnya. Intinya Bapak Ibu sekalian, inilah sebenarnya cikal bakal perkada terkait atau keputusan kepala daerah terkait kelengkapan-kelengkapan administrasi dalam konteks lengkap dan sah gitu dan dalam setiap transaksi tersebut. Kemudian setelah PPTK tadi mengepul dokumen-dokumen tadi, sebetulnya ada transaksi behind the story sebelum bicara SPP, SPM, SP2D. Ya. Jadi baik proses pengadaan barang jasa atau proses pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia barang dan jasa itu akan dikumpulkan oleh PPTK karena dia punya fungsi penyiapan kelengkapan dokumen transaksi. Kemudian diverifikasi bukti transaksi tersebut oleh PPK SKPD. Setelah diverifikasi bukti tersebut sesuai dengan timelinenya, sesuai dengan waktu-waktunya, disahkan belanjanya, disahkan transaksi tersebut oleh pengguna anggaran. Begitu transaksi tadi dokumen. Kemudian diperintahkanlah kepada bendahara untuk melakukan pembayaran. Bendahara bayar. Kemudian bendahara meneliti dulu kelengkapannya, kata pengguna, kata bendahara, Pak ini kurang tanda tangan. Berarti yang salah siapa? Yang salah PPK SKPD. Kenapa nggak verifikasi lengkap dan sah? Karena pas masuk ke dalam bendahara itu dokumennya dokumen yang lengkap dan sah. Dokumen yang sudah disahkan lengkapnya itu di titik PPTK, diverifikasi PPK SKPD, kemudian disahkan oleh pengguna anggaran. Maka bendahara itu mendapat dokumennya yang sudah komplit, lengkap, dan sah. Nah, terserah nih dibayar oleh bendaharanya. Oh, ternyata ini melalui LS, maka terbitkan SPP LS. Oh, ternyata ini bayarnya melalui UPTU dari uang yang dari bendahara, maka tinggal terbitkan tanda bukti pembayaran. Ya. Jadi sebetulnya ini behind the story-nya di tahapan-tahapan transaksi-transaksi itu. Nah, jadi sebetulnya di warna biru inilah yang di atas itu titik terpenting untuk melihat kelengkapan tadi. Tapi sebelum bicara yang tiga biru ini, sebetulnya ada ceritanya. Tadi kelengkapan-kelengkapan dokumen inilah yang harusnya Pemda miliki supaya yang melaksanakan kegiatan, yang melakukan transaksi, tahu berapa dokumen yang harus dilengkapi. Begitu juga PPK SKPD yang verifikasi tahu berapa dokumen yang dikategorikan lengkap dan sah supaya bendahara pengguna anggaran juga tahu dokumen apa saja yang harus dia sahkan. Bendahara juga tahu sebelum melakukan pembayaran itu adalah lengkap dan sah. Inspektorat juga tahu akan waktu dia mereview dokumen bahwa lengkap dan sah itu segitu lengkap sah itu adalah dokumen yang sama. Begitu juga BPK. Waktu memeriksa akan tahu oh perkada ini yang jadikan dasar sehingga lengkapnya itu sebanyak ini sebanyak dan dokumen yang orang yang mengesahkan ini konsisten jadi melaksanakannya, bukan berdasarkan likes and dislike atau bukan berdasarkan takut atau berani. Yang selama ini saya temukan di lapangan itu tergantung bendaharanya. Kalau bendaharanya saking takutnya, saking berhati-hatinya, yang tadinya dokumennya cuma 3 yang harus dilengkapi, jadi 5 gitu. Ditambah-tambahin karena saking takutnya. Ada juga bendahara yang saking santainya, ya udah saya bayarkan aja dulu nanti kalau ada temuan baru saya lengkapi. Saking santainya. Nah, dua karakteristik ini terjadi di pemerintah daerah yang cenderung justru ini akan menjerumuskan pengguna anggarannya. Dan ada juga karakteristik PPTK yang tahu beres. Semua suruh bendahara yang suruh ngelengkapin. Gitu kan. Padahal tugas dia meneliti kelengkapan, tapi disuruh oleh PPTK ya udah lengkapin aja sekalian bayar. Nah, baru ngasih dokumen udah nggak lengkap, sorenya udah minta ditagih. Mana udah lengkap atau belum? Mana sudah bisa dibayar belum? Mana uangnya udah cair atau belum? Gitu. Nah, padahal perintahnya bendahara pengeluaran itu hanya satu pintu. Perintahnya hanya dari pengguna anggaran, bukan dari PPTK, bukan dari PPK SKPD. Begitu. Jadi ini ruang lingkup administrasi eh, moving forward, jadi di depan sebelum setelah adanya cerita pengadaan, proses pelaksanaan dan segala macamnya, ini PPTK ini tahapannya ke depan pada proses pembayaran. Tapi konteks substansinya dia ngawal, mengendalikan waktu, mengendalikan proses, tapi bukan berarti ikut terlibat terhadap prosesnya. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini paparannya singkat sekali, tidak perlu banyak karena kita ingin mencoba untuk diskusinya saja yang akan lebih banyak.
Maka sebetulnya yang perlu kita cermati adalah komitmen pertama. Komitmen waktu pelaksanaan, komitmen waktu pengadaan, komitmen waktu pembayaran. Komitmen terhadap apa? Komitmen terhadap pertama, dokumen administrasinya, yang selain soal substansinya ya, kualitas-kualitas dan seterusnya. Juga komitmen terhadap ketersediaan dana, komitmen terhadap pelaksanaan manajemen kasnya. Jangan sampai pekerjaan terus jalan padahal uangnya nggak ada. Akhirnya akhir tahun berhutang. Sampai sekarang nggak dibayar-bayar. Nggak dianggarin pula gitu. Pihak ketiganya nagih-nagih. Nah, ini jangan sampai terjadi gitu. Harusnya diakui utang. Tidak menggunakan konteks akuntansinya tidak dilaksanakan. Atau pekerjaannya dilaksanakan dulu tapi anggarannya nggak ada. Minta ada aja di perubahan. Ternyata di perubahan nggak masuk juga. Ya, pihak ketiganya rugi dan seterusnya gitu. Dan mohon maaf, saya selalu latah Bapak Ibu. Walaupun saya sudah tahu sebetulnya tidak ada istilah pihak ketiga di dalam konteks perjanjian itu. Yang ada adalah pihak satu dan kedua. Tapi entah kenapa dari dulu latahnya adalah selalu bilang pihak ketiga. Ya gitu. Kemudian juga ada konsistensi pengelola. Nah, jangan ganti-ganti waktu pelaksanaan APBD dari Januari sampai Desember. Itu orang jangan ganti-ganti. Ganti-ganti itu dalam artian apa? PPTK-nya orangnya ada, tapi dipindah-pindahin gitu. Dipindah-pindahin dalam artian dengan seenaknya misalkan PPTK-nya ini jadi yang B jadi si A ya, si A jadi B ya. Ya kalau mutasi nggak apa-apa itu wajar. Ya. Karena jabatannya nggak kemana-mana, cuma orangnya yang berpindah. Tetapi ini kadang-kadang SK-nya dipindahin ke ini, SK dipindahin ke ini, SK-nya diganti-ganti. Nah, ditambahin lagi dan seterusnya. Padahal pasal 125 disebutkan bahwa pejabat pengelola keuangan daerah atau yang melaksanakan APBD itu harus disahkan atau ditandatangani oleh kepala daerah, ditetapkan oleh kepala daerah sebelum tahun anggaran dimulai. Maka ada konsistensi juga dan konteks-konteks lingkupnya. Mungkin itu Bapak Ibu kurang lebihnya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, eh, saya kembalikan lagi ke Pak Moderator untuk memandu terkait diskusi-diskusinya. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan. Silakan Pak Satrio Tomo. Cek. Halo, halo, tes. Ya, silakan Pak Ya, Tomo. silakan Pak. Ya, Tadi agak sedikit oh ya. putus-putus tadi Pak. Ya ini mohon maaf, videonya saya matikan saja ya. Ini kayak Ya, nggak apa-apa Pak. apa? Enggak. Ya, ya terima kasih Bang Hilman terkait paparannya tadi. Memang di lapangan itu enggak seperti yang apa ya? Kalau di kita ngikuti ketentuannya sebenarnya enak ya gitu ya. Terutama kalau di daerah ini terkait dengan pencairan ini beda verifikator, beda berkasnya gitu. Jadi apa di tempat lain ini terkait khususnya terkait tanda tangan ini, tanda tangan pejabat pengadaan khususnya ya yang belanja e-katalog ini ya,
Di tempat lain apa dia ngikutin ketentuannya nggak perlu tanda tangan, di tempat lain wajib gitu. Semuanya dibutuhkan tanda tangan. Nah, baik Bang Hilman, ini sembari kita menunggu eh, pertanyaan dari peserta, ini mungkin saya awali dulu dari saya sendiri, Bang Hilman. Tadi di paparan itu kan ada salah satu tugas PPTK itu kan menyiapkan dokumen pengadaan barang dan jasa ya. Nah itu sebenarnya batasannya seperti apa terkait hubungannya dengan pejabat pembuat komitmen itu sendiri seperti apa? Gitu. Karena di situ bukan posisinya bukan membantu menyiapkan dokumen, tapi dia menyiapkan dokumen pengadaan barang jasa. Mungkin itu dulu Pak. Ya, ya. Jadi sebetulnya tadi ada kata kuncinya adalah dari tugas PPTK itu dari awal gak usah disebut membantu pun memang dia pembantu. Ya. Kalau kita kembali ke tugas fungsinya. Nah, karena dia di SK-kan oleh pengguna anggaran untuk membantu melaksanakan melayani tugasnya, menjalankan tugasnya pengguna anggaran. Jadi tanggung jawabnya semua ada di pengguna anggaran sebetulnya. Karena dia bertanggung jawab kepada pengguna anggaran gitu. Ya, jadi yang dia kerjakan sehari-harinya pun dia sedang menjalankan tugasnya pengguna anggaran. Tidak punya tugas mandirinya, tidak ada selaku PPTK ya gitu. Ya, Nah, jadi ruang lingkup tadi pengadaan itu ada dua. Kenapa jadi dua? Awalnya satu, tapi jadi dua. Nah, awalnya satu itu awalnya adalah sifatnya administrasi. Administrasi yang tadi mengumpulkan proses kontrak mana nih? Itu udah jadi belum? Nih saya kumpulin di saya untuk. Jadi intinya sebetulnya untuk proses berkas-berkas transaksi pembayaran. Awalnya itu, Pak. Tapi pada saat disebutkanlah di Perpres 12 2021 PPTK juga boleh menjadi pejabat buat komitmen di situ gitu ya. Atau dia punya sertifikat atau dia mau jadi atau menjadi agen pengadaan begitu. Ya, akhirnya jadi dua tugasnya. Ya sudah kalau gitu saya juga yang nyiapin kan gitu. Kalau dia punya punya diberikan kewenangan apa punya punya keahlian dan punya sertifikat, terutama pasti punya sertifikat pengadaan barang jasa untuk itu gitu. Jadi karena yang jadi memperlebar tugasnya PPTK itu kan perpresnya gitu. Tadinya ya, mah cuma satu gitu. Tadinya cuma ya, satu, cuma ngurusin administrasi saja gitu. Kelengkapan-kelengkapan dokumen. Jadi konteks menyediakan itu terjemahannya terjemahan administratif, bukan konteks keahlian atau substansi gitu. Lingkupnya hanya itu aja. ya, ya. Terus kemudian apa itu terkait tadi tugas delegasi ya, tugas mandatori itu kan tanggung jawab kan masih melekat kepada yang memberikan mandat ya. Betul. Ya, nah terkait sama PA kemudian melakukan penunjukan PPK itu kan gimana? Apakah tanggung jawabnya tetap pada PA atau PPK terkait pengendalian kontrak segala macam itu? Ya, jadi bahasanya pengendalian kontrak ya. Kalau saya sih pengendalian pelaksanaan kegiatannya kan gitu ya. Oh ya, ya. Jadi keseluruhan. Jadi dari 0 sampai 100% apapun mau fisik non fisik dia bertanggung jawab atas pengendalian itu untuk dilaporkan gitu. Dia mencatat, dia melaporkan, dia tapi dia tidak pernah terlibat dalam isu-isu terkait substansinya. Jadi makanya tadi saya bercanda sedikit gitu kan. Dia nggak ikut ngecor, nggak ikut ngelas, nggak ikut berenang, nggak ikut terjun gitu. Enggak. Dia cuma cuma hanya melihat dari kacamata administrasi. Udah ada belum? Saya mau menjaga gitu, menjaga terkait sequence atau keberlanjutan dari dokumennya, nggak pelaksanaan itu. Jadi posisi dia adalah sebagai eh, apa konteks administratif. Toh pengguna anggaran pun setinggi-tingginya tanggung jawab sebagai pengguna anggaran itu administratif, Pak. Contoh konkretnya, pada saat ada yang bikin jembatan, anggaplah di kepala dinas PU bikin jembatan, ya. Apakah kepala dinasnya ikut memeriksa terkait kedalaman eh, pondasi dan kekuatan pondasi? Kan enggak, gitu. Pasti dia akan memeriksa dari dokumen yang diserahkan kepada dia. Nah, dokumen itu dapat dari mana selain dari PPTK?
Ya kalau ada orang yang menyerahkan ke pengguna anggaran selain dari PPTK, PPTK-nya nggak kerja berarti. Ini sebetulnya informasi administratifnya yang diinformasi, kemudian ditanya, benar nggak sih ini jembatan itu terbangun dengan baik, pondasinya kuat? Siapa yang bisa ngejelasin ke saya bahwa ini di catatan ini ya pondasinya? Coba tolong datang datang ke saya. Saya mau tanda tanganin semuanya nih prosesnya, gitu kan? Eh, dari setiap transaksi itu, ya pasti kan dipanggil. Coba jelaskan ke saya jembatan ini atau mau percaya gitu aja juga boleh kan, ya sudah saya yang penting saya percaya kok udah ada di kontrak, kan kalau ada apa-apa nanti di kontrak segala macam ya, tapi kan ada konteks kewenangan di situ dari pengguna anggaran untuk menanyakan terkait kualitas-kualitas pekerjaannya baik fisik ataupun non fisik gitu, intinya kan begitu, punya kewenangan karena siapa, karena pengguna anggaran sebagai pengesah. Tapi kalau ternyata di sini saya misalkan pengguna anggaran saya melimpahkan saja ya kepada pihak yang punya sertifikat barang jasa untuk menjadi pejabat buat komitmen, ya silakan gitu. Berarti posisinya pengguna anggaran cuma hanya penanda tangan SPM gitu. Kalau dilimpahkan kan boleh ya dari Perpres 12 PA atau KPA gitu dapat melimpahkan kepada individu yang memiliki sertifikat barang jasa. Saya jelaskan begitu saja. Memiliki sertifikat barang jasa, ternyata sedang menjabat jadi PPTK. Bukan harus PPTK, gitu. Ya, Salah ya. satunya yang sedang menjabat jadi PPTK. Berarti ya sudah, karena yang individu tersebut yang memiliki sertifikat barang jasa, yang kebetulan sedang menjabat jadi PPTK. Saya balik logiknya begitu gitu. Maksud dari Ya. Perpres pengadaan barang Perpres 12 itu. Bukan berarti harus jadi PPTK dulu kemudian dia bersertifikat. Saya melihatnya nggak gitu. Saya melihatnya itu ada individu yang punya sertifikat barang jasa sedang menjabat jadi PPTK. Hmm. Berarti karena kalau logikanya dibalik itu berarti semua orang yang menjadi PPTK akhirnya harus punya sertifikat. Jadinya begitu. Kalau dibalik gitu. Padahal maksudnya Perpres bukan itu. Maksudnya Perpres itu PPTK yang bersertifikat. Bukan berarti semua PPTK harus bersertifikat. Gitu, Pak. Eh, yang maksud pertanyaan saya tadi ketika terkait dengan apabila PPK itu PA itu menugaskan penunjukan adanya PPK, Pak. Ya, Kan ada pejabat ada. komitmen nih. Nah, makanya kan ketika terjadi kasus itu kan justru PPK-nya yang sering justru bermasalah. Nah, itu terkait dengan tanggung jawab itu gimana? Iya, Kan kalau pada saat mandatori kan dia PA. ya beda, Pak. Kalau jadi PPK itu bukan mandatori, Pak. Jadi PPK itu delegasi loh. Ya, Coba cek di perpresnya, Pak. ya, ya, ya. Kalau PA melimpahkan, menugaskan pengguna Kabit Kabag jadi PPTK itu mandatori. Tapi pada saat PPTK itu jadi PPK, maka dia punya tugas tambahan yang untuk jadi PPTK-nya dia mandatori, untuk jadi PPK-nya dia delegasi. Tanggung jawabnya berpindah. Kenapa? Karena dia sudah pernah sertifikat, punya keahlian, Oh, bisa berarti menjaga. saya salah nangkep, salah nangkep tadi itu. Mungkin yang dimaksud yang Ya. mandatori itu PPK-nya PPK ini ya, pejabat penatausahaan keuangan ya. Oh iya, iya PPK SKPD. Oh iya, 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 ya berarti udah nyambung saya. Saya pikir makanya tadi terkait itu kan sebutannya kan Ya, PPK kayak gitu itu. Oke. Baik, jadi Mas. ya, Ini jadi oh, segitiga pengendalian itu adalah ada yang otorisator, ordonator sama kontabel. ya, Begitu. Jadi ada orang yang mengesahkan yaitu pimpinan tertingginya, ada orang yang melaksanakan, ada orang yang mengecek, memeriksa pekerjaannya. Itu kan harus ada gitu. ya, Dan itu sebagai petugas pengguna anggaran. Jadi yang saya mungkin istilahnya PPK SKPD saya lengkapi ya, bukan PPK. ya. Baik. Ini sebelum lanjut ke pertanyaan saya, Mas Bang Hilman, ini ada yang peserta yang ini bertanya di kolom chat. Ini terkait tanda tangan PPTK di kwitansi, apakah sesuai dengan aturan? Silahkan Bang Hilman.
Ya, gini Pak, saya melihatnya begini Pak. Mau disimpan dimanapun tanda tangan PPTK, tugas kembali ke tugasnya. Tugasnya adalah membantu. Sifatnya adalah mandat. Kalau mandat mau tanda tangan dimanapun, tanggung jawabnya adalah tetap di pengguna anggaran yang menugaskan. Tetap posisi dia adalah di tanda tangan itu karena dia sedang bertanggung jawab atas pelaksanaannya, bukan bertanggung jawab atas kinerjanya. Bertanggung jawab atas kinerjanya, bukan dalam konteks keuangan. Ada konteks keuangan, ada yang lebih tinggi Pak di situ. Waktu tanda tangan SPM, pengguna anggaran itu tanda tangan SPTJM. Bapak Ibu kalau silakan cermati SPTJM itu isinya apa. Pernyataannya lebih serem itu. Ya, bertanggung jawab atas kebenaran, keabsahan. Kalau ada di kemudian hari ada terjadi sesuatu yang di luar, maka siap bertanggung jawab. Hmm, begitu. Maka posisi PPTK di situ dia adalah ya ini anggap saya melihatnya di kacamata bukan konteks fraud, bukan konteks fiktif. Kalau itu mah udah jelas-jelas salah semua. Ini kan bagian daripada SPI, sistem pengadilan internal, yang melaksanakan melaporkanlah dengan yang benar, sudah melaporkan dengan benar, PPK SKPD sudah memverifikasi dengan cara yang benar, kemudian dipermasalahkan gitu. Yang dicari tanda tangannya. Ya kalau itu posisinya semua tahapan itu sudah benar begitu kan, ya pengguna anggaran tetap tanggung jawab. Tapi kalau bicara fraud, bicara curang, bicara fiktif itu beda lagi. Memang dari awal PPTK-nya mau menjerumuskan pengguna anggaran berarti kan? Kalau memang ceritanya seperti itu. Salah milih anak buah kan jadinya gitu. Ya. Oke. Baik, Bang Hilman. Mungkin Bu Nur Haidah ada ini yang ingin di tanyakan kembali terkait penjelasan Bang Hilman kalau lagi on cam. Bu Nur Haidah dipersilahkan. Kalau tidak kita lanjut ke pertanyaan dari peserta lain ini. Mohon penjelasan kembali terkait tugas PPTK dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam satu sub kegiatan diperbolehkan ada lebih dari satu PPTK. Silahkan Bang Hilman. Ya. Gimana Pak? Ya, Mohon izin. ya. Yang pertama terkait ini mohon penjelasan terkait tugas PPTK dalam pengadaan barang dan jasa. Kemudian yang kedua diperbolehkan satu PPTK lebih dari satu PPTK untuk satu kegiatan. Ya, eh, tugas PPTK dalam konteks PBJ apa ya? Gitu. Kalau sebetulnya kan itu tertuang di dalam eh, Perpres 12. Itu kan tugas tambahan, ya. Dengan syarat utamanya, kalau mau terlibat PPTK-nya di lingkup PBJ, syarat utamanya harus punya sertifikat barang jasa, gitu. Apakah dia bahkan berperan menjadi pejabat pembuat komitmen? Apakah dia mau jadi berperan adalah tim teknis ahli pengadaan? Apakah mau dia berperan sebagai agen pengadaan? Silakan, gitu. Itu adalah tugas tambahan. Kebetulan individu tersebut sedang jadi PPTK. Tapi kalau tidak memiliki sertifikat barang jasa, maka PPTK itu hanya memiliki peran di sisi pengelolaan keuangan daerahnya saja. Tidak memiliki ya sisi pengelolaan keuangan daerahnya saja. Tidak ada unsur PBJ-nya. Ya. Jadi pintu masuk dia mau ke PBJ punya sertifikat orang yang sedang menjabat jadi PPTK itu. Selama nggak ngurusin BPJ, dia nggak perlu bersertifikat ya Bang ya. Iya, tidak perlu punya Batasannya gitu sertifikat. ya. Dia dia jadi hanya salah satu pejabat yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah di level pelaksana kegiatan gitu. Di porsinya sebagai PPTK gitu. Nah, dan dalam satu sub kegiatan diperbolehkah ada lebih dari satu PPTK. Satu sub kegiatan diperbolehkan ada lebih dari satu PPTK. Saya ambil satu contoh adalah ada sub kegiatan pembangunan jalan, contoh di PU nih. Saya uji petik ke Kabid Jalan yang jadi PPTK, ya Kabid Jalan.
Kemudian si kabit jalan ini harus diperintahkan untuk membangun jalan serentak di 10 atau 20 titik jalan. Pertanyaannya, sanggup nggak satu PPTK itu? Nggak sanggup, Pak. Berarti saya dalam satu waktu harus hadir di beberapa titik untuk ngecek gitu. Maka yang seperti itu boleh kita nunjuk satu kegiatan lebih dari satu PPTK. Bagi tiga nih misalkan. Dari 20 kita bagi tiga. Atau bagi dua saja gitulah. 10-10 yuk pegang gitu. Yang satu di tangan kabinnya selaku PPTK utamanya gitu kan. Yang satu lagi dapat penugasan lagi, kamu bantu PPTKA di subkegiatan yang sama tapi 10 jalan ya. Karena 10 jalannya lagi oleh kabinnya. Oh, di bawahnya siapa? Ada kepala seksinya atau ada fungsional atau ada pelaksana begitu. Siapapun yang bagusnya fungsional. Karena bahasanya di situ fungsional. Fungsional itu bisa fungsional umum atau fungsional tertentu. Ya udah, saya tugaskan kamu satu orang untuk bagi tugas dengan PPTK, dengan kabinnya. Silahkan, gitu. Karena tujuannya itu adalah memudahkan prosesnya dalam konteks pengendalian. Nah, sekarang bagaimana mengendalikan kalau kabinnya sendirian, tapi pekerjaannya banyak. Nah, tadi saya contohkan ini, uji petiknya adalah kalau tadi jalan. 10-20 titik bersamaan. Selesainya harus barengan. Ya kalau satu-satu silakan. Tapi kalau barengan gimana? Ya udah Pak, kalau gitu PPTK-nya tambahin satu lagi atau tambahin dua lagi. Bantu saya sebagai kabit, PPTK saya pegang yang paling banyak nggak masalah. Saya 10 deh. Nanti yang di bawah saya 5-5 boleh deh gitu. Nah, sebetulnya yang saya ceritakan ini sebelum kegiatannya dilaksanakan, waktu nyusun RKA gitu, atau waktu nyusun APBD, udah tahu sebetulnya PPTK-nya untuk di bidang ini berapa porsi PPTK yang harus disiapkan. Nah, kadang-kadang di lapangan adalah pas pekerjaannya mau dilaksanakan, teriak gitu. Pekerjaan sedang dilaksanakan teriak, aduh saya sendirian kan gitu. Gimana saya nggak sanggup nih. Saya tambah PPTK bisa nggak? Gitu. Telat, Pak. Kick off-nya udah mulai, pertandingannya udah jalan. Kick off itu kan mulainya dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, kick off-nya itu. Sedangkan pasal 125 menyebutkan sebelum tahun anggaran berkenaan dimulai itu penetapan itu sudah harus dilakukan. Berarti di bulan Desember sudah ada SK-nya. Gitu. Nah, bagaimana Pak? PPTK saya dari dulu saya PPTK nggak ada jadi masalah. Ya sudah, kalau gitu tambahkan waktu waktu mau mulai, waktu mulai tahun anggaran nambah 2. Karena saya kan nggak usah pakai SK baru lagi. Kan dari kemarin-kemarin SK PPTK saya tetap berlaku, boleh gitu. Hmm. Karena dalam konteks ini juga bisa jadi semua pejabat yang tidak beralih, tidak nggak pindah kemana-mana, SK-nya nggak usah bicara tahun anggaran. Tapi kalau mau nambah kan harus dimulai pada tahun yang bersangkutan sebelum dimulai. Di Desember tadi nambah 2. Nah, nambah duanya itu harusnya di Desember sudah harus dipikirkan. Bukan pada saat mulai pekerjaan. Karena udah jalan. Per 1 Januari itu kick off-nya pertandingan sudah mulai. Gitu. Sampai dengan 31 Desember. Jadi ini bicara amanat peraturan undang-undangannya kan pasal 125, silakan kita cermati di sana. Itu Pak. Ya, oke. Baik, ini lanjut lagi ke masalah tanda tangan lagi nih, Bang Irman. Dari Pak Nur Singgih ini. Ini beli printer harga 7 juta. Di toko sebelah pakai kwitansi. Nah, ini apakah ini nggak jelas juga ya pertanyaan ini? Apakah masih pakai PP.com atau PP? Nah, ini bingung ini. Maksudnya apakah Iya, mungkin tanda tangan PP-nya atau seperti apa? Mungkin seperti itu maksudnya di kwitansi itu ya. ya. Yang saya tangkap ini sebetulnya saya ambil sisi normatifnya ya. Normatifnya begini. Dari awal waktu beli printer itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk beli satu printer. Dan waktu kita survei juga mau kemana, kira-kira mau kemana sih kita mau beli, begitu ya. Nah, Iya, kan tadi di slide saya sudah ada di bawah 10 juta kan pakai pakai bukti transaksi yang mana kan gitu iya, ya. iya. Nah,
bukti-bukti ini sebetulnya yang tadi ya saya sampaikan di keputusan kepala daerah turunan dari Sisdur Iya, untuk kelengkapan dokumen itu harus ada sehingga nggak bingung lagi. Oh saya di bawah 1,7 juta boleh cara 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 belinya atau cara mengadakannya itu seperti apa? Itu sudah tahu gitu dari awal. Oh berarti saya kalau gitu bisa belinya di mana? Gitu. Oh bisa beli langsung nggak gitu? Beli langsungnya kemana? Apakah melewat boleh ke Tokopedia kah? Atau boleh langsung ke kalau saya di Jakarta kan bisa ke Harko Mangga 2 kan gitu atau gimana? Kan itu iya, sederhana sebetulnya. Kalau kita sudah tahu sebetulnya iya. eh, besarannya itu akan menentukan bagaimana saya bertransaksi dan berapa dokumen yang saya harus saya lengkapi. Kan gitu. Nah, dan SPJ-nya saya apa? Ya sudah jelas. Kalau SPJ-nya ya kalau apa transaksi itu siapa pejabat yang menjadi pejabat komitmennya diletakkan pada siapa kan gitu. Kalau perkada ini terkait apa pelaksanaan apa pengelolaan keuangan daerah ini apakah bisa berlaku ini ya, Bang Hilman? Lebih dari 1 tahun anggaran atau harus setiap tahun 1 tahun anggaran itu harus ada ya diperbarui? Ya, kami sudah membuat satu statement di di keuangan daerah bahwa penetapan para pejabat tersebut sepanjang dia tidak ditugaskan di tempat lain atau tidak dimutasi, maka dia berlaku lebih daripada 1 tahun sepanjang dia bertugas di tempat yang sama. Terkait ini Misalkan tadi kepala apa? dinas pengguna Heeh. anggaran dia nggak kemana-mana tuh, di situ aja terus mulai dari SK pertamanya itu nggak usah pakai tahun sampai dia nanti dimutasi. Hmm. Terkait dengan perkadanya tadi, Bang, yang terkait SPJ lengkap dan Oh sah, ya, ketentuannya seperti apa itu, apakah bisa berlaku oh hanya satu sangat tahun Pak. saja? Boleh, Begitu. Pak. Tapi kan sifatnya dinamis. Dinamis dalam artian, kalau ternyata itu kurang, jadi temuan Kurang. BPK, Pak, ini tolong dilengkapi dokumennya harusnya ini, karena itu hasil juga. Maka diskusi Mm-mm. yang pertama kali untuk menyusun perkada, atau jangan perkada lah, saya betulnya keputusan saja cukup, Pak. Jangan peraturan. Ya, Keputusan saja. Keputusan itu merujuk kepada Sisdur terkait pelaksanaan penata usahaan. Diuraikanlah kepada transaksi tersebut berlaku kapan? Berlaku seterusnya dari semenjak keputusan itu ditetapkan. Tapi kan harus kita update ya Pak, sesuai ya, dengan ya. perkembangan regulasinya gitu. Kadang-kadang ini juga kita temukan Sisdurnya sendiri kadang-kadang nggak diupdate, masih tahun 2017, masih tahun 2015 gitu. Harusnya kan sudah diupdate tuh Sisdur itu. Sepanjang ada regulasi yang bertambah, update dulu. Ini yang terjadi di lapangan adalah perilakunya sudah update, tapi dasar hukumnya nggak diupdate. Dasar rujukan hukumnya. Akhirnya kitanya sudah lebih kreatif, maju lebih panjang, lebih jauh, tapi dasar hukum yang harusnya kita jadi pelindung kita karena kita eh, perkembangannya itu nggak ada dasarnya jadinya. Padahal terakhir 2015, 2020. Eh, Tapi kita sudah kreatif sampai 2024 ngapain gitu. Sesuai dengan perkembangan regulasinya harusnya adalah regulasinya update dulu baru laksanakan. Regulasinya update dulu laksanakan. Jadi dinamis gitu. Ya. Baik, Bang Hilman. Ini eh, lanjut ke pertanyaan saya nih. Selama ini kan dalam dokumen gambar teknis ya, itu masih ada kolom untuk tanda tangan PPTK, pejabat ini apa? Pelaksana teknis kegiatan. Nah, itu apakah memang demikian terkait dia mendapatkan tugas ke PPKN atau cukup PPK-nya aja karena udah ada PPK gitu loh. Kenapa ini kan udah latah ya, udah dari dulu-dulunya selalu ada kolom PPTK sehingga ketika nggak ada kolom PPTK itu di komplain gitu. Ya, ya sebetulnya gini Pak, kalau soal lingkup pengesahan dari sisi keuangan ya, saya cerita yang keuangan dulu. Ya, Sebetulnya pengesah itu ada di dua titik. Pertama, ada orang yang membayarkan, yaitu bendahara. Yang kedua, ada orang yang mengesahkan, yaitu adalah pengguna anggaran.
dua-dua ini kan harus bertanggung jawab secara regulasinya karena sama-sama di SK-nya oleh SK kepala daerah. Karena dia bertanggung jawab atas uang yang dikelola dalam sebagai dasar membayar pengajaran. Kemudian eh, pengguna anggaran bertanggung jawab atas anggaran yang akan dia bayar gitu kan. Akan dia bertanggung jawabkan. Nah, PPTK ada posisi di mana? Posisi ada sebagai pengawal proses transaksi. Bagi saya, keberadaan adapun tanda tangan di setiap tahapan itu kembali lagi kalau statusnya dia sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan. Ya dia kan sedang menjalankan transaksi pelaksanaan kegiatan. Jadi sebetulnya dia transaksi sebanyak manapun dokumen yang dihasilkan, dia sedang menjalankan tugas, bukan sedang bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Tetap tanggung jawabnya pengguna anggaran. Bagi saya begitu, Pak. Kenapa? Karena kemarin judulnya PPTK, gitu. Nah, maka kalau misalkan dia juga dapat tambahan tugas sebagai pejabat pembuat komitmen, berarti kan dia akan drop dulu di dokumen yang pejabat komitmen, dia akan mengisi selaku pejabat pembuat komitmen, bukan sebagai PPTK. Iya, Kan gitu. Karena dia iya, sedang punya tambahan tugas. Maka kapan kalau dia satu orang, mana dia akan tanda tangan sebagai pejabat komitmen, mana dia akan tanda tangan sebagai PPTK, walaupun ada dua dokumen misalkan, gitu. Atau misalkan disatuin dokumennya. Saya ambil ambil ke ekstrim saja. Ada disatuin iya, iya, dokumennya, ada pengguna anggaran, ada PPK, PPK apa? Pejabat komitmen, ada PPTK. Di PPTK dan pejabat komitmen tanda tangannya dia dua-duanya. Ya silakan gitu. Pengguna anggaran mengetahui kan begitu ya. Biasanya gitu. iya, Nah, iya, ya silakan gitu. Jadi sebetulnya dimanapun dia tanda tangan, kalau dia selaku PPTK, ya dia sedang menjalankan tugas mandatnya. Tidak konteks tanggung jawab, kecuali kalau tadi sampaikan ada indikasi-indikasi lain yang sifatnya negatif, ya saya ceritakan sedikit, itu adalah berarti sedang menjerumuskan pengguna anggarannya dengan dia mengorbankan dirinya, dia curang gitu. Saya udah tahu saya curang, saya udah tahu saya fiktif, saya suruh pengguna anggaran mengesahkan, justru dia sedang menjerumuskan pengguna anggarannya. Hmm, kan begitu. Ya. iya, Tapi kalau saya benar, dan saya sedang melindungi pengguna anggaran saya kan, gitu. Kalau memang benar, saya tinggal menjelaskan, saya sudah dapat tugas ini Pak, gini 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 gini, yang ditersangkakan PPTK-nya. Lah, saya kan dapat tugas dari pengguna anggaran. Cuma SOP bagaimana dia menjalankan tugas ini jarang juga di pemerintah daerah itu membuat satu SOP terkait itu di masing-masing perangkat daerah. Hmm. Kapan dia melaksanakan sisi substansinya, kapan dia sedang melaksanakan sisi administrasinya. Gitu. Jadi sebetulnya SOP itu iya, penting. Ya, Pak, kenapa nih Permendagri 77 tidak bikin SOP? Susah, Pak, kita bikin SOP. Karena itu ruang lingkup manajerialnya di masing-masing perangkat daerah. Kan gitu. iya. Oke, Bang. Terus terkait sama penentuan mana kegiatan yang harus dibayar dengan UP atau TU atau LS Oh tuh ya, ketentuannya ada nggak, Bang Hilman sebenarnya? Karena ini sering bener ketika kita mau mencairkan ini pakai GU gitu, nanti di keuangannya nggak bisa, ini ya, harus LS ini gitu. Sebenarnya ketentuannya di mana gitu? Akhirnya kita cuma ngalah ya, karena pengen cair aja itu. ya kalau konteks ini kan sebetulnya diberikan kewenangan ini kepada bendahara. Ya, kewenangan ini kan diberikan kepada bendahara itu bukan kasir saja, Pak, tugasnya. Dia adalah manajer keuangan. Ya, sebetulnya dia manajer keuangan. Kenapa sampai di SK-kan oleh kepala daerah? Karena fungsinya dia manajer keuangan. Kapan saya menunjukkan itu? Di 77 sudah disediakan, namun ini belum diturunkan oleh Perkada Sisturnya. Jadi begini, kapan saya pakai uang persediaan? Uang persediaan itu untuk konteks operasional sebetulnya. Operasional sehari-hari. Pak, saya mau beli ATK, cuma ATK yang sekian. Untuk berapa? Untuk 1 bulan aja. Berapa rupiah totalnya sekian? Cukup pakai UP, belanja pakai UP. Gitu. Jadi bukan semua pengadaan barang jasa itu LS, Pak. Apalagi sekarang sudah ada namanya KKPD kan, gitu. Kartu Ya, kredit ya. ya. Kartu kredit pemerintah daerah. Jadi dimensinya sekarang itu justru tidak berbalik dari dimensi masa lalu. Masa lalu itu dulu ada harus LS. Kalau nggak bisa LS pakai UP. Nah sekarang kan dibalik. Sebisa mungkin UP, kalau nggak bisa pakai LS. Kan gitu. Dimensinya sekarang sudah dibalik.
Ya, kalau memang bisa UP, bisa dibayarin bendahara, nggak usah minta tolong dibayarin sama sama BUD-nya kan gitu. Kalau sudah bisa dibayarin sama istri, nggak usah minta bayarin suaminya kan gitu. Kan gitu. Kan gitu. Nah, konsep ini sebetulnya Ya, dipilah saja. Dipilah saja. UP dipakai untuk apa saja. Ini kan konteks manajemen, bendaharanya. Nah, maka tadi saya di dalam apa tadi ada flowchart begitu tadi eh, alur tadi bendahara akan menentukan, oh transaksi ini ya, atau transaksi ini sudah saya bayarin pakai LS. Karena apa? Besar saya kalau saya pakai LS uang saya keganggu. Bisa jadi yang lain yang operasional yang lain nggak kebiayai. Atau ini murni belanja modal. Saya batasi deh belanja semua belanja modal kecil besar saya pokoknya akan pakai LS. Nah, silakan. Sebetulnya ini liquid sekali gitu. Nah, yang saling membedakan TU. Nah, TU ini adalah pakai uang UP kegedean, pakai LS nggak nyampe eh, kekecilan. Jadi pakai UP kegedean, pakai LS kekecilan gitu. Misalkan. Tapi uang saya keganggu nih. Misalkan ada satu rangkaian utuh, Pak. Ada satu rangkaian utuh. Bikin misalkan seminar di atau apa namanya ya? Penyuluhan yang paling gampang, penyuluhan. Penyuluhan itu dalam satu paket pekerjaannya gitu, di satu paket pekerjaannya itu ada bayar honornya, ada bayar transportnya. Jadi masyarakat yang datang, yang ikut penyuluhan, saya dibayarin transportnya deh, yang ikut daftar hadir, gitu kan. Ada beli sesuatu yang sifatnya modal, ada segala macam, gitu. Ya, ya sifatnya cuma satuan. Ya udah, kalau gitu saya pakai TU aja, supaya semua bisa dibayar semua saat itu satu satu eh, lengkapan dari ada bayar orangnya, ada bayar jasanya, ada bayar barangnya kan gitu. Ya, itu silakan pakai TU supaya apa nggak keganggu nih gitu UP-nya. Pakai LS kan cuma hanya modal aja kan tadi intinya. Maka pakai TU silakan. Nah, mekanisme-mekanisme sederhana yang sebetulnya itu bisa dibuat. Nah, yang sebetulnya itu yang karakter kalau itu kita buat dari awal di apa namanya turunan Sisdur tadi itu dibuat UP itu untuk apa batas silahkan. Yang penting memudahkan, tidak mempersulit diri gitu. Kenapa dulu kalau Bapak mungkin eh, saya berbicara ini adalah 5-10 tahun yang lalu, mungkin tidak akan berbicara sekarang. Saya akan jawabnya kalau pakai 10 tahun yang lalu saya bilang wajib LS. Kalau PBJ gitu kan. Pengadaan barangnya wajib LS. Yang lain untuk yang honor segala macam kalau memang besar jasa LS. Yang UP hanya untuk bayar ATK kecil, perjalanan dinas biasa kecil gitu. Tapi sekarang dengan ada konsep perjalanannya regulasi liquid Pak, liquid gitu. Kapan kita bisa pakai LS, kapan pakai TU, kapan bisa pakai UP, kapan bisa pakai KKPD. Karena tergantung tadi ada belanja, ada tadi apa transaksi-transaksinya. Kita itu silakan mix and match antara jenis belanja, transaksi dan bentuk-bentuk transaksi dan pembayarannya. Nah, dan proses-proses pengadaannya. Itu kita mix and match aja gitu. Karena pelengkap dari transaksi pembayaran itu adalah aktivitas pengadaan barang jasa. baik Bang Hilman. Eh, ini mungkin belum ada pertanyaan lagi. Mungkin ada tanggapan dari Pak Muji Santosa. Jadi pada intinya terkait dengan tanda tangan PPTK ini, dia eh, melihat konteksnya ya, Bang Hilman Rosada ya, Ya, di kembalikan lagi ke manapun ya. tugas Ya, fungsinya, Pak. Kalau tugas fungsinya dia hanya menyiapkan administrasi dokumen segala macam, dia sebagai pelaksana dia tanda tangan dimanapun. Menurut saya tadi saya ekstrimnya begitulah ya. ekstrimnya. Tanda tangan dimanapun dia sedang melaksanakan tugas pengguna anggaran, gitu. Terkait tanggung Kecuali dia jawabnya punya tambahan tugas, gitu. eh, udah beda kondisi lagi ya. Beda Dia kondisi lagi dia kalau dia punya di sertifikat barang jasa, dia ya. ternyata tugas tambahannya menjadi pejabat komitmen, dia harus tanda tangan kontrak. Dia ada di kontrak berarti dia.
Ya. Kalau dia ditugas sebagai agen pengadaan, dia meneliti konteks teknisnya. Kalau dia sebagai hanya ahli memberikan masukan, ya tidak tanda tangan di mana-mana, hanya PPTK saja kan gitu. Ya. Ya. Kembali ada peran apa ya, sehingga PPTK itu tanggung jawabnya jadi bertambah. Karena kalau sudah masuk ke ranah PBJ, yang tadinya di keuangan mandat jadi delegasi. Karena tanda tangan kontrak dilimpahkan ke PPTK karena dia punya sertifikat, itu sudah delegasi, Pak. Terus ini Bang Hilman terkait ini mungkin agak nyimpang ya, tapi ada terkait tadi jenis-jenis belanja tadi itu ada apa operasional ya, ada hibah, ada PBJ. Nah, kalau dia ada di kode rekening hibah, tetapi di situ bentuknya barang PBJ, Ya, pengadaan belanja jasa, itu dia masuknya jenis dalam dalam namanya ketika rup itu apakah dia dimasukkan ke dalam belanja hibah seperti hanya uang ataukah masuk belanja barang dan jasa? iya masuknya hibah barang. Hibah barang. Sudah Jadi ada dia kode rekening namanya hibah barang. oh gitu. Ya. Jadi dia tetap nanti prosesnya tetap ini ya dalam jenisnya kan barang dan jasa ya. Diproses Ya, dulu baru diberikan kan? Iya. ya. Jadi bukan jadi barang Bukan jasa, Pak. transfer gitu. Enggak, jadi tetap namanya kode rekeningnya hibah barang. Bukan jadi barang jasa. Hibahnya hibah barang. Oh gitu. Di RUP-nya harusnya Oh gitu. dimasukkan jadi hibah barang. Ya, ya. Oke. Jadi yang akan masuk ke RUP itu adalah belanja Baik Bapak barang Ibu, dan jasa, dipersilahkan. Ah, belanja modal, belanja hibah barang, gitu. oh. Harusnya masuk RUP hibah barang. Kayak kemarin ini, iya, kemarin kita belum nemu itu. Jadi ketika ada hibah dalam bentuk barang, pada akhirnya kan eh, dimasukkan ke belanja barang dan jasa karena ketika hanya transfer kan nggak terpantau gitu loh besarannya itu Oh enggak, mana yang kalau ya kalau hibah barang itu kan kita ngadain dulu, baru diserahkan. iya Gitu. iya. Nah, tampaknya udah nggak ada pertanyaan lagi Bang Hilman. Mungkin ada ini closing statement terkait materi ini Bang Hilman. Dipersilahkan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, berkaitan dengan tadi, mungkin ada dua yang saya coba ingin sampaikan. Pertama, kita kenali dulu perannya, peran dari setiap pengelolaan keuangan daerah. Jadi jangan dicampur aduk dulu. Kita kenali peran pengelolaan keuangan daerah. Terkait konteks nanti masuk ke dalam konteks pengadaan barang jasa, itu sifatnya adalah tambahan tugas. Nah, kita harus sepakati bahwa pengadaan barang jasa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan, gitu. Jadi part of-nya dari pengelolaan keuangan. Nah, jadi dalam siklus konteks pengadaan itu bagian daripada pelaksanaan dan penatausahaan, di mana menjadi pelengkap bahwa kalau tidak ada proses pengadaan, maka tidak akan pernah terjadi proses pembayaran. Nah, karena itu harus ada transaksi itu dan itu punya dimensi sendiri, punya zona sendiri, punya alamnya sendiri gitu. Pengadaan barang jasa itu. Maka jangan pernah bukan berarti ini bertentangan, tidak sama sekali. Justru ini yang menjadi siklus tahapan sampai ke pengelolaan keuangan daerah. Karena satu lagi kalau dalam konteks lingkaran itu pengadaan itu ada di dalamnya gitu. Maka tidak akan pernah terjadi adanya pengelolaan keuangan daerah kalau tidak ada transaksi pengadaan barang dan jasa. Nah, maka pertama tadi kenali dulu peran-perannya. Maka peran itu kemudian jika dikaitkan dengan pengadaan barang jasa, dia berperan sebagai apa dan di mana gitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah kenali transaksinya. Nah, transaksinya itu seperti apa? Mulai dari jenis belanjanya, kemudian masuk ke dalam konteks bagaimana transaksi itu dimulai, eh, jenis pengadaan barang jasa apa saja yang akan diadakan, kemudian transaksi itu bagaimana cara transaksinya, dan berapa dokumen yang harus dilengkapi lengkap dan jasanya,
eh, transaksi-transaksi administrasinya itu yang perlu kita sepakati. Saya bilang sepakati. Bagaimana produk kesepakatannya? Produknya adalah ditetapkan dengan keputusan kepala daerah supaya bisa dijadikan dasar oleh pengguna yang akan melaksanakan transaksi akan dijadikan dasar bagi PPK SKPD selaku verifikasi, bukan PPKOM ya, yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran atau PPKOM dalam mengesahkan, akan dijadikan dasar oleh inspektorat dalam melakukan review, dan akan dijadikan dasar pemeriksaan oleh BPKRI. Jadi sekali lagi dua, pertama kenali perannya, yang kedua kenali transaksinya. Maka dibuat SOP dan seterusnya turunannya. Itu akan melindungi. Dan terakhir adalah update regulasinya. Regulasi yang mana? Regulasi daerahnya dalam bentuk dalam perkada ataupun keputusan kepala daerah. Itu harus update supaya kita terlindungi dari setiap transaksi memiliki dasar hukum, dan azas yang pertama dalam pemeriksaan BPK adalah kepatuhan. Patuh dulu, kemudian azas berikutnya adalah patut dan wajar, gitu. Dari sisi keuangan ada sisi akuntabilitas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak Moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, sekali lagi mau dimaafkan. Memang juga ada waktu yang terbatas. Kalau memang ada koneksi yang kurang bagus dari kami, mohon dimaafkan. Kalau memang ada pertanyaan yang belum terjawab juga mohon dimaafkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Hilman. Tapi mohon maaf ini, mohon izin ini. Ini tampaknya pertanyaannya ini muncul belakangan Oh iya, ini, ada ya. dan ini masih belum setengah empat ini, masih ada waktu nih Bang Hilman. Ini ada paket pengadaan konstruksi ini di DPA itu satu paket. Pada saat pelaksanaan dibuat beberapa penyedia itu karena ada di situ ada penyedia untuk barang dan ada juga untuk konstruksi yang di katalog. Nah, ini menurut aturan keuangannya bagaimana? Silahkan Bang Hilman, mohon maaf ini. Ya, saya akan berangkatnya dari DPA-nya dulu, gitu. Memang ya, kalau aturan pengadaan barang jasa mungkin Pak Satyo Tomo lebih ahli lah kalau soal pengadaan barang jasa. Bagaimana proses pemaketannya, kan gitu ya. Boleh nggak Ya, dalam konteks, kan kalau bicara konstruksi itu dikenal namanya full costing, di mana semua di pool di dalam belanja modal, di pool di dalam belanja modal supaya menghasilkan satu angka yang akumulatifnya di sana, gitu. Nah, proses pengadaannya seperti apa, saya ikut saja ke proses pengadaan barangnya seperti apa. Nah, yang jadi transaksi adalah bagaimana proses penyediaannya, bagaimana proses pemilihan penyediaannya, kan tergantung kepada eh, apa spek teknis yang kita butuhkan atau KAK-nya maunya seperti apa, dan gitu. Maka proses ini benar salahnya itu lebih kepada bagaimana kita patuh terhadap pola-pola tadi. Memang sangat dinamis di konteks pengadaan barang jasa. Nah, dari sisi penyediaan barang jasanya, gitu. Tadi ada bagian konstruksi, ada di katalog bagaimana. Nah, ya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, eh, konteks pengadaannya itulah sebetulnya yang menjadi PR, bagaimana proses pelengkapannya. Kalau soal di penganggaran, tadi saya sampaikan di DPA harusnya masuknya ke dalam satu belanja modal, tidak dipecah-pecah. Itu aja Pak. Kalau kalau bicara mengenai ya, bagaimana di keuangannya. Soal transaksi-transaksi berikutnya, ya tinggal cari bagaimana proses transaksi mana dulu yang sudah selesai. Kalau konstruksi itu bagaimana konsultan perencananya, bagaimana konsultan pengawasnya, bagaimana konsultan penyedia konstruksi, jasa konstruksinya. Itu kan ada dasar hukum yang sudah melandasinya. Ada mekanisme-mekanisme di PBJ, baik yang diatur oleh Perpresnya, baik diatur oleh perkaknya, gitu, dan seterusnya. Mungkin itu Pak Moderator. ya. Terima kasih Bang Hilman. Mungkin Bu Nikmatul Husna ada tanggapan dari jawaban Bang Hilman? Dipersilahkan raise hand. Kalau tidak ada, berarti dianggap sudah cukup jelas ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, eh,
terima kasih atas paparan yang disampaikan oleh Bang Hilman Rosada terkait dengan pengelolaan keuangan daerah. Semoga ini memberikan suatu pencerahan bagi kita dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi, khususnya kita di tempat kita kerja kita masing-masing. Saya selaku moderator mohon maaf banyak gangguan teknis dalam memoderatori acara daring pada siang hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dan warahmatullahi wabarakatuh.